Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang hidup penuh kearifan. Mereka para nabimu, para rasulmu, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salatullah. Amin. Topik kita membangun ekonomi dan keluarga berbasis spiritual. Bicara spiritualitas, apa yang Anda semua pikirkan? Ada yang terpikir barangkali kita bakal dipertemukan yang subur nih. Spiritualitas. Apakah kita orang-orang yang sadar dengan spiritualitas kita? Saya cek dulu. Tunjukkan pada saya yang mana dirimu. Tunjukkan pada saya yang mana dirimu. Banyak orang sering berkata, ini diriku, itu dada. Oke, sejak kapan Anda jadi manusia? Sejak kapan? Umumnya akan menjawab sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badanku ini. Mana dirimu? Inilah diriku. Nunjuknya ke badan. Sejak kapan jadi manusia? Sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badan ini. Jadi kamu menganggap dirimu semata-mata badan, tubuh, fisik. Kalau itu yang ada pada pikiran kita, berarti kita sudah terjebak menjadi orang yang materialistik. Jadi orang yang materialistik. Bagi orang yang materialistik, penganut materialisme, segala sesuatu dikatakan ada, segala sesuatu dikatakan eksis kalau dia mewujud berupa benda, berupa fisik. Hal-hal yang tidak ada materinya, tidak ada bendanya, tidak ada fisiknya, dianggap tidak ada, dianggap tidak penting. Maka ketika kita ditanya, mana dirimu? Inilah diriku, nunjuk badan. Sejak kapan jadi manusia? Sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badannya ini. Berarti kita terpaku pada tubuh, badan, fisik, kematerian. Itu saja sudah membuktikan kita materialistik. Kita kurang aware, kita kurang sadar, kita kurang ngeh, kita nggak mudeng bahwa diri kita yang hakiki, diri yang rohaniah. Ruh. Ya habis kapan saya lihat ruh saya, Pak? Ruh itu kan nggak ada bentuknya, nggak ada fisiknya. Ya itulah. Jadi sikap materialistik itu terpaku pada ketubuhan. Sesungguhnya ketika Allah mencipta insan, dijelaskan dalam surat Al-Insan, surat 76 ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu di mana pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Sudah ada itu insan sejak dulu, belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Apa sebab? Karena ketika Allah mencipta insan, insan yang Allah cipta, insan yang dalam wujud ruh, jiwa, spiritual. Tidak ada wujud fisiknya. Sesungguhnya kita makhluk-makhluk rohaniah yang dicipta di sisi Allah di alam lahud dalam jumlah banyak.
Nanti setelah Allah mencipta alam, langit dan bumi, baru Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu ada khalifah, ada wakilku. Siapa yang menjadi wakil? Disiapkan jadi wakil manusia. Manusia yang mana? Itu manusia baru dalam wujud ruh. Iya, manusia rohaniah itu dihadirkan ke muka bumi, lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa harus ada tubuh? Karena hadirnya kita di muka bumi dengan kewajiban memelihara bumi, menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir, longsor dan segala macam kerusakan. Kita harus bekerja di muka bumi, menghasilkan kemakmuran di muka bumi. Bayangkan kalau kita dihadirkan ke muka bumi berupa roh saja, dan rame-rame kita gentayangan berupa roh saja, rame-rame. Lalu bagaimana roh-roh ini bekerja memelihara bumi? Bagaimana roh menggali tanah, membuat bendungan, saluran air untuk mencegah banjir, longsor? Kalau kita dihadirkan berupa roh saja, sulit kita bekerja menjalankan tugas sebagai khalifatullah, wakil Allah. Itu sebabnya sebelum kita dihadirkan ke muka bumi, kita masih di alam lahud, alam arwah. Dari tanah bumi Allah membangun sebuah konstruksi tubuh fisik biologis yang dicipta dari bahan-bahan organik yang ada di tanah liat. Dan tubuh itu disebut dalam bahasa Arabnya bashar. Lihat dalam surat Shad, surat 38 ayat 71-72. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta basar. Pencipta basar, aku yang bikin basar. Tubuh fisik biologis ini basar. Dari tanah liat kucipta basar. Fa idza sawaituhu, apabila itu basar sudah sempurna, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan sebagian dari rohku, salah satu dari ruh-ruh koleksiku, salah satu dari ruh-ruh ciptaanku, kutiupkan masuk ke dalam basar. Jadi yang manusia itu, yang roh, manusia rohaniah itu sekarang sedang hadir di dalam basar. Wafyudin yang hakiki, wafyudin yang rohaniah sedang hadir di dalam basar. Bapak ibu saudara sekalian, bapak ibu saudara yang ruh hadir di dalam basar. Wafyudin rohaniah menggunakan basar sebagai alat untuk bekerja. Nanti lama kelamaan basar ini, tubuh fisik biologis ini makin tua, lemah, sakit-sakitan, terus mati. Basar kehabisan energi hidup, bioenergi, bahasa Arabnya hayat, orang Indonesia menyebutnya nyawa, orang Cina menyebutnya chi atau ki, maka mereka sibuk latihan tai chi, reiki. Hayat, nyawa, bioenergi, chi, ki, prana. Kalau itu energi habis, si basar ini mati. Begitu basar mati, kita yang rohaniah dikeluarkan. Itu namanya wafat. Itu bedanya mati dan wafat. Lihat dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 60 dan 61. Jelas-jelas dibedakan antara mati dan wafat. Disebut mati ketika fungsi biologis ini, tubuh fisik biologis kehabisan energi, berhenti berfungsi, itu mati. Tapi ruh yang dikeluarkan, dicabut dari ubun-ubun, itu namanya wafat. Basar makin lama makin tua, lemah, sakit-sakitan, mati. Semua basar akan mati, terutama setelah pada pensiun. Itu makanya jangan heran kita lihat keluarga kita, sanak famili, teman tetangga banyak tak lama setelah pensiun mati. Setelah pensiun terus mati. Itu sebabnya di kantor-kantor karyawan-karyawan yang menjelang pensiun, untuk mereka disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Itu ya. Basar mati, kita yang rohaniah dikeluarkan. Basar mati, dikubur, mengalami dekomposisi, terurai, musnah menyatu tanah. Basar musnah, dari tanah kembali ke tanah. Kita yang rohaniah dicabut dari basar yang mati, roh tidak mati, tetap eksis.
dibawa melanjutkan kehidupan di alam lain di sisi Allah. Karena itu, kenapa harus takut dengan kematian? Bagi orang yang materialistik, bagi orang yang menganggap diriku adalah tubuh fisik, maka dia otomatis akan takut dengan kematian. Kucing saya mati dikubur, busuk terurai musnah. Berapa bulan kemudian digali, paling tinggal tulang belulang. Aku adalah tubuh, badan. Kalau aku mati, mengalami dekomposisi, terurai, maka musnah. Kematian adalah kemusnahan. Karena aku adalah tubuh, dan dengan mati tubuh akan musnah, aku takut dengan kematian. Orang yang materialistik otomatis takut dengan kematian. Tapi orang yang spiritualistik, aku adalah ruh. Ruh yang dicipta di sisi Allah di alam arwah. Ruh yang sedang hadir di dalam tubuh ini. Badanku mati, aku yang ruh dibawa kembali menjumpai Tuhanku. Jadi kematian itu apa? Kematian adalah pintu gerbang yang akan mempertemukan aku dengan kekasihku. Kematian adalah pintu gerbang yang akan mempertemukan aku dengan dia yang kemarin-kemarin menyayangi aku, memelihara, mengurus, merawat. Maka kematian menjadi sebuah kerinduan bagi orang yang spiritualistik. Kemarin musim Maulid Nabi, ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah ada uswah, teladan yang baik. Jadi Rasul itu membawa keteladanan. Liman, bagi orang yang yarjullah, bagi orang yang rindu jumpa Allah. Nah, kalau tidak rindu ingin jumpa Allah, maka Rasulullah tidak ada manfaatnya. Karena itu tidak usah takut dengan kematian. Hanya orang-orang yang materialistik lah, karena dia menganggap dirinya cuma tubuh. Kematian diartikan kemusnahan, kehancuran, maka dia takut dengan kematian. Bagi orang yang spiritualistik, aku adalah ruh yang dulu di sisi Allah, sekarang hadir di dalam tubuh. Tubuhku mati, aku akan dibawa lagi, dan justru hidup di sisi Allah, hidup yang abadi, hidup yang sejati, hidup yang hakiki, hidup yang tak ada lagi dusta di antara kita. Sekarang saya mau tanya, saudara sekalian, mau mati enggak? Masih banyak yang ragu. Saya tanya lagi, mau masuk surga enggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau enggak mati dulu? Itu ngeluh hidup di dunia, banjir, payah kita sekarang gigit jari. Dulu katanya kalau jadi presiden lebih mudah menyelesaikan banjir dan macet. Itu. Nah, jadi terus gimana? Daripada hidup ngeluh melulu di dunia, pergi saja menjumpai dia dalam kehidupan yang abadi dan hakiki. Gak mau pak, hidup di dunia merasa susah dan ngeluh melulu. Tapi dia aja hidup dalam keabadian, dalam kebahagiaan di sisi Allah, gak mau juga. Mau mati gak? Masih ragu. Mau masuk surga gak? Mau. Itu. Ya kalau mau masuk surga, tinggalkan bumi ini. Tinggalkan bumi ini. Gak akan masuk surga kalau masih di bumi terus. Ini pengertian spiritualitas. Jadi yang pertama, kita harus menggeser paradigma, menggeser pemahaman, menggeser konsep tentang diri. Sebenarnya diriku ini yang mana? Bagi orang yang menganggap dirinya adalah tubuh fisik biologis, berarti dia materialistik. Dan siap-siaplah orang yang materialistik. Satu, takut dengan kematian. Nah, itu. Yang kedua, dia hidupnya makin hari akan makin terasa sempit. Rata-rata orang Indonesia 63 tahun. Saya sudah 54, berarti jatah. Jadi orang itu akan merasa hidup hari-hari makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin sempit. Yang tiga, orang yang materialistik, karena menganggap dirinya adalah tubuh, mereka cenderung menghadapi tantangan-tantangan hidup hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada pada tubuhnya saja.
Dia sangat bergantung pada tubuh, pada dirinya. Dia menjadi orang yang antroposentrik. Antropo, seperti istilah antropologi, antropo manusia, center pusat. Antroposentrik menganggap diri manusia adalah pusat. Maka dia menghadapi dan mencoba menyelesaikan semua masalah mengandalkan kekuatan dirinya. Dia lupa, aku adalah ruh. Dan ruh ini, aku yang ruh, bersumber dari ruh yang hakiki, ruh yang tertinggi, ruh yang hebat, the supreme spirituality, spiritualitas yang agung, yang maha ada, maha mengadakan, maha cerdas, maha hidup, maha berkehendak, maha kuasa. Jadi ruhku, ruh dari dia. Sepanjang diriku, ruhku nyambung terus dengan dia, maka kalau aku ada kekurangan, punya tempat untuk meminta. Kalau aku punya keterbatasan, punya tempat untuk mengadu. Kalau aku punya kelemahan, punya tempat untuk minta bantuan. Tapi bagi orang yang menyadari dirinya hanya tubuh, dia antroposentrik, menganggap dirinya pusat segala-galanya, maka dia tidak sadar akan adanya yang maha kuasa. Dia antroposentrik menghadapi problem hidup. Kalaupun dia berhasil, hore, aku berhasil, aku hebat, aku kuat, aku pinter, aku cerdas. Berhasil sedikit, takaburnya hebat. Begitu gagal sedikit, gagal, kan semua udah beres, perencanaannya udah bagus, apalagi kok gagal? Dia kecewa, dia frustasi, langsung nyungsep. Berhasil dikit, takabur, gagal sedikit, langsung frustasi. Antroposentrik, lanjutan dari materialistik. Tapi bagi orang yang spiritual, diriku bukan tubuh, ruh yang dari dia dan akan kembali kepada dia. Dan sepanjang ruhku hadir di sini, dia mengawasi, dia cerdas, dia hidup, dia maha berkehendak, dia maha kuasa. Dia suatu individu pribadi. Dia bukan sekadar patung yang pasif statis disembah-sembah. Dia hidup, dia mencermati, dia cerdas, dia berkehendak, dia bisa berbuat. Karena itu aku diawasi oleh dia. Dan dia berkata, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan jawab. Maka kalau menghadapi kekurangan, minta. Selalu ada reserve. Selalu ada cadangan. Maka orang-orang spiritualistik, dia tidak akan mudah frustasi. Dia tidak akan mudah menghadapi problem kemudian merasa buntu dan suntuk. Geser paradigma. Diri kita bukan ruh. Diri kita bukan tubuh fisik. Diri kita yang hakiki adalah ruh. Dan rohaniah kita jangan dibiarkan lepas. Rohaniah kita terus disambungkan kepada dia, terus menerus sambungan kepada dia. Oke, cukup. Itu dulu pelajaran pertama, pergeseran paradigma. Silakan, mau dilanjutkan tanya jawab atau dilanjutkan dengan praktek? Silakan. Ya, yang sudah tunjuk tangan. Ada mikrofon atau harus maju ke depan? Maju ke depan saja deh. Silakan. Nah, supaya kelihatan juga gantengnya. Segitu musim hujan, musim banjir, masih ganteng. Gimana kalau nggak musim banjir? Ya, monggo, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Laude Muhammad Wahidi Syawal. Saya salah satu mahasiswa baru di fakultas di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya akan bertanya kepada Ustaz Wahfiuddin. Maaf. Pertanyaan ini yang selama ini membayangi di kepala saya. Karena setiap kali pun saya intuisi tiap malam mencari tahu sebenarnya siapa diri saya ini, selalu tidak menemukan titik temu. Saya pun bertanya kepada dosen, berdiskusi kepada teman-teman juga, tapi jawabannya pun sama, wallahu alam. Pertanyaan saya di sini, sebenarnya manusia itu apa? Karena di sini saya pun memiliki referensi kalau manusia itu adalah disebutkan sebagai seorang khalifah. Tapi kenapa harus manusia yang dijadikan sebagai seorang khalifah?
merujuk kepada salah satu sifat Allah yang memiliki maha mengetahui. Ketika hari ini manusia sudah berubah wujud sebagai seorang penghancur, banyaklah yang kita bisa saksikan, salah satunya bangsa Yahudi yang akhir-akhir ini sangat masif menghancurkan kaum Islam yang ada di Palestina. Mungkin itu saja. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya sebenarnya manusia itu apa? Manusia itu apa? Oke. Terima kasih. Ya, menurut Anda manusia itu apa? Saya pun belum tahu, Pak. Saya pun belum tahu. Secara zat, secara substansi, manusia itu wujudnya ruh, jiwa, abstrak. Itu secara zat, substansinya. Kehadiran manusia di muka bumi, hadirnya manusia dicipta oleh Allah dengan tugas, dengan misi supaya manusia itu beribadah kepada Allah, supaya manusia memberikan pelayanan kepada Allah. Oh, jadi kita dicipta untuk melayani Allah. Jadi kita dicipta untuk meladeni Allah. Jadi kita dicipta untuk memperturutkan apa maunya Allah. Iya. Terus kalau kita berbuat baik, Allah senang, ridho. Kamu akan dapat reward, ganjaran baik, kebahagiaan, rezeki di dunia, kebahagiaan di akhirat, surga. Terus kalau aku nakal, lengah dan lalai, kamu akan dapat punishment, hukuman. Jadi kalau aku baik, Allah kasih hadiah. Kalau aku nakal, aku tidak beribadah, aku dihukum. Iya. Kan yang menciptakan aku Allah. Buat apa aku dicipta-cipta untuk melayani Allah, tapi kalau nakal dihukum oleh Allah. Kamu nggak suka dicipta untuk melayani Allah? Kalau baik dapat hadiah, kalau tidak baik kamu dihukum. Kamu nggak suka dengan keberadaanmu yang sekarang? Ya habis kayaknya Allah semau-maunya sih, sewenang-wenang gitu. Dia yang menentukan takdir, dia yang menentukan umur, dia yang menentukan rezeki. Orang disuruh berbuat baik, kalau baik juga belum tentu kaya, karena yang jahat kaya dan berkuasa. Tapi kalau nggak baik dihukum juga. Kayaknya aku nggak srek deh hidup dijadikan sebagai ciptaan, dijadikan objek. Kalau kamu nggak suka hidup sebagai objek Allah, bilang aja, ya Allah, aku udah nggak mau nih hidup kayak begini. Nah, nanti Allah tarik dari peredaran di muka bumi. Oh, udah nggak mau, ya sudah. Itu maunya Allah begitu. Maunya Allah hidup seperti ini, jalani. Kalau nggak mau, bilang, ya Allah, aku udah capek sepertinya semua ini. Dan engkau kok kayaknya sewenang-wenang banget. Aku udah capek. Nanti akan ditarik dari peredaran di muka bumi. Anda mau pilih sekarang ditarik dari peredaran atau tetap hadir sampai tahun depan? Milihnya masih mau tetap hadir? Ya terima. Terima status bahwa kita dicipta sebagai abdun, dicipta sebagai pelayan, dicipta sebagai hamba. Itu memang diciptanya begitu. Kalau nggak mau, bilang kepada Allah, aku nggak mau dicipta untuk melayani engkau. Engkau punya kekuasaan begitu dahsyat, bertindak sewenang-wenang, penguasaan otoritas terlalu tinggi, engkau otoriter ya Allah. Nanti kalau kita tidak mau, ditarik. Jadi diciptanya itu memang untuk melayani Allah, beribadah kepada Allah. Dan bagi hamba yang sibuk melayani Allah, Allah akan perintahkan seluruh malaikat, seluruh dunia melayani itu hamba. Orang yang sibuk mengejar dunia, maka Allah perintahkan dunia mempermainkan itu hamba. Digocek terus, dipermainkan terus. Tapi orang yang sibuk melayani Allah, Allah perintahkan seluruh dunia melayani orang itu, memenuhi kebutuhan dia dalam melayani Allah. Kehadiran kita sebagai abdun, pelayan Allah. Yang kedua, salah satu bentuk kepelayanan itu, bahwa kita melayani Allah,
Allah tugaskan kita hadir di muka bumi menjadi khalifah, menjadi penguasa di bumi. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah bumi, penguasa bumi. Lakukan tugas sebagai penguasa bumi. Ketika kau taat melakukannya, berarti kau melayani Allah. Jadi kalau ada lingkaran besar, itu lingkaran pelayanan. Di dalam lingkaran besar ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu pelayanan juga, tapi pelayanan dengan menjadi penguasa bumi, dengan menjadi pengelola, pengatur, pemelihara bumi. Itu dalam rangka melayani juga. Jadi lingkaran besarnya itu pelayanan kita kepada Allah, dan salah satu bentuk pelayanannya, subdomainnya, dengan kita menjadi pengendali kehidupan. Dan untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi, penguasa bumi, Allah berikan fasilitas, Allah berikan sarana, Allah berikan alat. Pertama, ketika Adam, manusia rohaniah, dihadirkan ke muka bumi, fasilitas pertama, wa 'allama Adamal asma. Allah allama, mengilmui, mengajarkan kepada Adam nama-nama. Allama, mengilmui. Mengilmui apa? Ilmu tentang nama-nama. Nama itu apa? Nama itu sebutan. Nama itu istilah. Nama itu adalah simbol. Jadi sebenarnya bukan namanya yang penting. Nama itu adalah istilah, nama itu sebutan, nama itu adalah simbol. Tapi di balik sebuah nama, di balik sebutan, di situ ada penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap. Ketika manusia diberikan ilmu tentang nama, artinya kepada manusia diberikan kemampuan bersimbol. Kemampuan bukan saja memahami yang serba rinci dan konkret, tapi juga yang simboliknya, yang sederhana. Masih agak bingung contohnya. Saya kepada anak saya yang kecil tidak perlu berkata, "Nak, Bapak baru pulang kerja, capek. Tolong ambilkan Bapak sebuah bejana, sebuah wadah yang bentuknya silinder seperti bambu, bagian bawahnya tertutup rapat, terbuat dari beling, dari kaca. Biasa orang tuangkan air ke situ supaya Bapak bisa minum dari situ." Kan saya merinci kan? Tidak perlu, bilang aja sama anak kecil, "Tolong dong ambilkan segelas air." Segelas, gelas. Apa itu gelas? Gelas itu adalah sebutan, gelas adalah istilah, gelas adalah simbol. Tapi anak saya bukan hanya terpaku pada istilah gelasnya, dia memahami sesuatu yang beyond. Di balik kata gelas itu ada serentetan konsep, ada serentetan penjelasan, ada serentetan tentang struktur, tentang fungsi. Jadi anak saya sebagai manusia punya kemampuan, pengetahuan, informasi yang begitu rinci, diabstrakkan, disimbolkan. Bayangkan kalau manusia tidak dijadikan sebagai makhluk yang mampu memahami simbol. Bayangkan kalau manusia tidak punya kemampuan memadatkan, mengkompresi data dan informasi. Maka dalam proses komunikasi kita harus merinci segala-galanya. Siapa yang pernah belajar bikin flowchart sebelum bikin program komputer, bikin flowchart, maka kita dalam berkomunikasi harus seperti flowchart itu. Langkahkan kakimu 3 langkah, setelah itu menoleh ke kiri. Apakah if then. Bayangkan. Tapi karena kita dijadikan makhluk yang bersimbol, kita punya kemampuan memadatkan, mengkompresi data. Dan begitu kita mengenal nama, simbol-simbol dengan segala rentetan keterangan, data informasi di belakangnya, dalam proses berkomunikasi kita bertukar simbol. Terjadilah penumpukan, terjadilah saling pertukaran informasi, terjadilah penumpukan pengetahuan. Jadi kelebihan pertama yang Allah berikan, kita menjadi makhluk yang bersimbol. Bersimbol. Yang kedua,
Setelah dijelaskan, diberikan ilmu tentang nama-nama, hei Adam, jelaskan kepadaku, apa nama-nama semua ini? Adam jelaskan. Untuk yang belum dapat namanya pun, Adam menamainya. Yang Allah berikan namanya, Allah faham. Yang belum diberitahu namanya, Adam menamainya, memberinya nama. Itu. Wah, hebat. Kenapa kau namai begitu? Karena strukturnya begini. Kenapa kau namai begitu? Karena historiknya, sejarahnya begini. Kenapa kau namai seperti itu? Karena fungsinya begini. Kenapa kau namai begitu? Karena warnanya. Kenapa kau kasih nama seperti itu? Karena komposisinya. Oh, jadi manusia menjadi makhluk yang bersimbol, mampu mengembangkan pengetahuan, mampu berkomunikasi. Hebat kamu. Hai malaikat, jelaskan padaku apa nama-nama semua ini. Malaikat tidak diberikan ilmu tentang nama. Begitu jelaskan, nah, jadi pelangak-pelongok tuh kata orang Betawi itu malaikat. Apa? Akhirnya hanya berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci engkau ya Tuhan, aku tidak punya ilmunya kecuali sebatas yang kau ajarkan kepadaku. Jadi kamu kalah ya sama Adam. Iya kalah. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Hebatnya manusia, dia punya kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan simbol-simbolnya itu. Sujud. Malaikat sujud. Tapi ada yang nggak mau sujud, yaitu iblis. Yang kedua, kata Allah, hei Adam, jelas tuh lihat, iblis membangkang tidak mau sujud karena dendam, dengki sama kamu. Dia musuh kamu. Dia tahu dia musuh. Nah sekarang sini, uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam kebun ini. Tinggallah di dalam kebun ini. Wa kula minha ragadan, dan makan semua yang ada di dalam kebun ini yang sudah tersedia berlimpah. Makan dari semua hasil kebun ini. Haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki. Makan dari semua hasil kebun yang mana saja yang kamu kehendaki. Haitsu syi'tuma. Nikmat kedua, kepada Adam yang makhluk Allah, Allah berikan free will, kebebasan berkehendak. Kepada manusia Allah berikan freedom of choice, kemerdekaan untuk membuat pilihan. Makan dari semua hasil kebun yang tersedia berlimpah. Haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. You make your own choice, kau bikin pilihanmu sendiri. Bebas. Nikmat terbesar dari Allah nomor 2, kemerdekaan. Apakah kemerdekaan itu hanya untuk Adam saja atau untuk seluruh keturunan Adam? Apakah kemerdekaan itu hanya sebatas di dalam kebun saja atau sebatas kehidupan manusia sepanjang hadirnya di muka bumi? Yang benar yang kedua. Kebebasan Allah berikan bukan hanya kepada Adam, tapi seluruh anak Adam, anak cucu Adam, bukan saja sepanjang tinggal di dalam kebun, tapi di semua kehadirannya di muka bumi. Kebebasan, bebas. Seberapa bebasnya Pak? Kalau memang manusia diberikan kemerdekaan, kebebasan. Kebebasan yang betul-betul bebas. Betul Pak? Betul. Apakah boleh manusia itu membangkang Allah? Boleh, diberikan kebebasan itu. Lihat surat Yunus, surat 10 ayat 99. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau saja Tuhanmu menghendaki, Dia bisa bikin semua manusia di bumi beriman dengan iman yang sama. Walau sya'a, kalau saja Dia menghendaki. Kalau Dia menghendaki, Dia bisa bikin semua manusia beriman di muka bumi ini. Tapi karena kepada manusia sudah diberikan kebebasan, biarkan bebas. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Hai Muhammad, apakah kamu mau memaksa orang itu supaya beriman? Tidak boleh. Allah sudah berikan kebebasan. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi bebas, bebas. Bahkan untuk memilih membangkang Allah sendiri, bebas. Itu. Jadi saya
bebas memilih kerja keras atau malas-malasan duduk di rumah, bebas. Tapi kalau saya kerja keras, saya kerja cerdas, saya jadi kaya. Itu konsekuensi dari kerja keras, kerja cerdas. Tapi kalau saya duduk malas-malasan, saya nggak punya duit, saya jadi miskin. Itu konsekuensinya. Oh, jadi adanya kemerdekaan, adanya kebebasan, ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Iya. Jadi karena diberikan kebebasan, konsekuensinya tanggung sendiri. Satu saat bisa jadi ada orang protes. Ya Allah, hai malaikat, aku nggak mau dimasukkan surga. Kenapa? Kamu dulu kan rajin beribadah, rajin berbuat baik, rajin ke masjid. Iya, tapi banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh yang saya kagumi, itu adanya di neraka. Saya nggak mau masuk surga, saya mau masuk neraka. Tidak bisa, sini, masuk surga. Nggak mau. Salah sendiri, kenapa dulu kamu rajin beribadah, masuk surga sana. Itu konsekuensi. Enggak, saya mau masuknya neraka. Ya kalau mau masuk neraka dari dulu, jangan suka ke masjid. Jadi gimana sekarang? Ya masuk surga. Saya maunya ke sana. Dulu kenapa rajin ngaji? Itu. Jadi itu konsekuensi. Itu. Sebaliknya, yang dapat nggak nyaman itu juga konsekuensi. Jadi kemerdekaan itu diberikan, tapi atas setiap kemerdekaan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Atas setiap kemerdekaan ada tanggung jawab. Disitulah maka ada surga dan neraka. Dua ini saja yang mendasar. Diberikan ilmu tentang simbol, diberikan freedom of choice, kemerdekaan. Apa akibatnya? Ilmunya berakumulasi, ilmunya berkembang bertumpuk-tumpuk, ada kebebasan dan kemerdekaan. Dua ini kalau bercampur, adanya ilmu pengetahuan, adanya kebebasan, begitu dicampur, dia akan menjadi ledakan kreativitas. Maka jadilah manusia itu makhluk yang kreatif. Karena dengan adanya kebebasan, dia punya daya cipta. Dengan adanya kebebasan, dia bisa berimajinasi. Dengan adanya kebebasan dan ilmu, dia bisa mengembangkan karya-karya. Manusia menjadi makhluk yang kreatif. Lihat peradabannya, bisa bikin masjid seperti ini, lampu, sound system, mikrofon yang tanpa kabel, wireless, rumah yang macam-macam, dari rumah satu lantai di tanah sampai rumah yang puluhan tingkat. Jadi karena ada kreativitas, peradaban kita menjadi peradaban yang progresif, peradaban yang berkembang maju. Tidak ada makhluk lain yang punya peradaban, tidak ada makhluk lain yang mengembangkan kreativitas kecuali manusia. Lihat burung nuri, burung camar, dari dulu bikin sarang begitu-begitu saja. Tapi lihat manusia yang tinggal di jalan nuri, di jalan camar, bikin sarang bisa bermacam-macam. Dan dengan kreativitas itu ada kenikmatan. Kita mengalami sebuah penjelajahan. Kita bisa menjelajah, mencari, berimajinasi, dan itu kenikmatan. Saya mau tanya, Anda hidup di dunia ini merasakan tidak kenikmatannya? Selama ini jadi orang susah tuh jadi orang nikmat. Nikmat. Dibikin hidup saja, sekarang hidup nikmat. Dibikin sehat, nikmat. Dikasih kecerdasan, nggak gila, nikmat. Diberikan kawan kerabat yang saling mengingatkan, nikmat. Diberikan kepada kita keluarga, sanak famili yang saling menyenangkan, nikmat. Pekerjaan yang membanggakan, nikmat. Penghasilan yang mencukupkan, nikmat. Diberikan hidayah iman, nikmat. Hidup penuh nikmat. Alhamdulillah. Jadi itulah dua modal dasar. Ilmu pengetahuan, kemampuan mengembangkan simbol-simbol, kemerdekaan, dan dua ini berpadu menjadi ledakan kreativitas dan peradaban. Disitulah kita harus menjalankan tugas sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi yang bertugas memimpin kehidupan di muka bumi. Saya kasih catatan sedikit. Istilah khalifah itu kalau dalam kaitan seseorang dengan subjek yang lebih tinggi, manusia dengan Allah, maka istilah khalifah itu artinya wakil.
Kalau dengan subjek yang lebih tinggi, khalifah artinya wakil. Abu Bakar As-Siddiq khalifatur Rasul, wakil Rasul, pelanjut penerus Rasul. Manusia khalifatullah, wakil Allah. Jadi dengan subjek yang lebih tinggi, lebih mulia, khalifah artinya wakil. Tapi istilah khalifah terhadap objek yang kita kuasai yang lebih rendah, maka khalifah itu artinya penguasa, pengelola. Manusia terhadap bumi, khalifah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah bumi, bukan wakil bumi, khalifah bumi, penguasa bumi. Tapi manusia khalifatullah, wakil Allah. Jadi manusia sebagai khalifah, wakil Allah, penguasa bumi. Itu tugas, itu misi. Tapi zat kita, substansi kita, ruh, jiwa, bukan badan. Kita yang rohaniah ini punya misi, punya tugas, punya kedudukan sebagai khalifah. Khalifah terhadap Allah, khalifah terhadap bumi. Tapi diri kita yang hakiki, diri yang rohaniah. Itu dulu. Nah, sekarang saya berikan tambahan. Saya dikasih tahu kalau waktunya sudah. Sudah ya? Oke, sudah cukup. Saya akan tutup. Diri kita yang rohaniah, diri yang ruh, jiwa, abstrak, itu ada pusatnya, intinya. Intinya ruh disebut kolbu. Kolbu. Itu. Meskipun dalam bahasa Arab, kolbu itu ada dua artinya. Kolbu secara fisik, badan fisik, ada bagian badan yang disebut kolbu, itulah jantung. Jadi kolbu secara fisik jantung. Sayang laptop saya nggak jalan, kalau Anda bisa saya lihatkan keterangan-keterangan dan gambar-gambarnya. Kolbu itu bukan hati. Hati itu di dada kanan bagian bawah. Hati itu di sini. Hati itu liver. Liver bahasa Arabnya adalah kibdun. Orang Mesir menyebutnya kibdatun, kibdah. Nah, liver di kanan. Kolbu itu dia di tengah dada agak miring ke kiri, itulah jantung. Ini kolbu secara fisik. Tapi ruh, pusatnya ruh juga disebut kolbu. Jadi ada kolbu yang rohaniah, kolbu yang gaib. Nah, yang bahasa Indonesianya hati nurani. Cuma karena dianggap kepanjangan, orang nyebutnya hati saja. Mestinya jangan disingkat-singkat. Hati nurani, hati nurani. Sebab kalau hati, ya liver di kanan ini, hati nurani. Nggak usah disingkat. Apalagi disingkat jadi Hanura, udah kalah melulu lagi ya. Nah, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan badan manusia, tubuh fisik ada intinya. Intinya badan adalah kolbu, kolbu fisik, jantung. Ruh ada intinya, intinya ruh disebut kolbu juga. Nah, kolbu yang rohaniah dengan kolbu yang fisik itu lokasinya sama. Kolbu yang rohaniah dengan kolbu fisik itu lokasinya sama. Yang satu fisik, yang satu gaib, abstrak. Menariknya di surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Hubungan antara manusia dengan Allah, komunikasi manusia dengan Allah, interaksi manusia dengan Allah melalui kolbu. Kolbu yang rohani, bukan melalui badan. Ada banyak orang badannya sering ke Mekah, dadanya ditempelkan ke Ka'bah, dada nempel ke Ka'bah, tapi kolbunya belum tentu nyambung ke Allah. Karena itu tetap gelisah, tetap cemas dan ketakutan. Ada orang yang karena nggak punya duit, nggak pernah umroh, nggak pernah ke Mekah, nggak pernah ke Ka'bah, badannya tidak pernah dekat ke Ka'bah, tapi kolbunya yang selalu dibersihkan, selalu diaktifkan, dizikirkan. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesadaran akan Allah hadir. Sepanjang kesadaran akan Allah hadir, aktif, meskipun badannya jauh dari Ka'bah, dia tersambung terus ke Allah. Dan sepanjang dia dalam keadaan connected,
tersambung, maka dia akan terus menyerap, menerima limpahan hidayah, karomah, rahmah, barokah, magfirah. Dan selama itu pula, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dampak pertama dari ketersambungan itu, dia tentram. Dan yang kedua, tiap kali dia minta, mudah terjawab. Dan yang menariknya lagi, karena dia sudah bersihkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang didamba kecuali Allah, tiada yang diharap kecuali Allah, tiada yang jadikan tempat bergantung kecuali Allah, tiada kecuali Allah, 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 Allah. Begitu menguat cinta mahabbahnya kepada Allah, begitu connectednya, tersambungnya dia dengan Allah seperti menyatu, maka dia sudah tidak punya kehendak, dia sudah tidak punya keinginan kecuali Allah dan Allah dan Allah. Pada titik inilah, sebagai penutup, dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, ketika hamba sudah masuk dalam kondisi demikian, di dalam kolbunya yang ada kesadaran akan aku, Allah, Allah, Allah. Dia tidak bergantung pada apapun, dia tidak ingat pada apapun, dia bersihkan dari yang lain, Allah, Allah, Allah. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku yang akan menjadi pendengarannya di saat dia sedang menyimak. Wa basaruhul ladzi yubsiru bih. Aku yang akan menjadi penglihatannya di saat dia sedang menatap. Wa yadahul lati yabtisu biha. Aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja. Aku yang akan menjadi kedua kakinya saat dia berjalan. Dan kalaupun dia memohon, pasti aku lindungi. Dia bahkan tidak memiliki keinginan-keinginan lain kecuali Allah, Allah, Allah. Akibatnya apa? Ketika dia berjalan, dia tidak lagi menjadi orang yang sedang berjalan. Dia adalah orang yang sedang diperjalankan. Ketika dia bekerja, dia tidak lagi sedang bekerja, tetapi dia dipekerjakan. Karena kehendak dia bukan lagi kehendaknya, kehendak Allah yang sudah hadir di situ. Maka doanya, jangankan doa, baru keinginan sudah kesampaian. Inilah spiritualitas. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting diamalkan saja. Bagaimana caranya, Pak? Nabi berpesan, jaddidu imanakum. Iman yang ada di kolbu, baguskan, baguskan selalu itu iman di dalam kolbu. Caranya bagaimana ya Rasulullah? Wa kaifa nujaddidu imanana? Gimana caranya menyervis, memperbarui iman di dalam kolbu? Kolbu itu bahasa Jawanya manah. Orang Sunda menyebutnya manah, ya, pusatnya ruh. Gimana caranya membaikkan iman di kolbu ini? Nabi katakan, aktsiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, ucapan itu kan mulut. Sedangkan yang mau dibaguskan iman dalam kolbu. Mulutmu mengucapkan, tapi saat kamu mengucapkan, rasakan zikir itu masuk ke dalam kolbu, ke dalam jantung. Mari kita praktekkan di penghujung ini. Semuanya tundukkan kepala, arahkan sedikit ke dada kiri, ke arah jantung, arahkan sedikit ke kiri. Kiri Anda ke sana, ya. Jangan terpengaruh ke kirinya saya. Ya. Kiri. Pejamkan mata. Arahkan ke jantung, pandangan. Rasakan betul di dalam jantung kita ada pusatnya roh, itulah kolbu. Dan kadang itu kolbu kotor. Bersihkan dengan la ilaha illallah. Bersihkan dengan la ilaha illallah. Masukkan la ilaha illallah masuk ke dalam jantung, ke dalam kolbu. Ucapkan dengan penuh keyakinan dan masukkan kalimat tauhid itu ke dalam jantung, ke dalam kolbu. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Terus ulangi ya, dengan penuh keyakinan, kita masukkan tauhid itu, karena pesan Nabi perbanyak ucapan, jadi diucapkan dengan penuh keyakinan. Masuk, ikuti saja irama saya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus nunduk, semuanya tetap nunduk ke arah jantung di dada kiri. Pejamkan mata, mulutnya jangan bersuara apapun. Sekarang Anda rasakan di dalam jantung Anda ada pusatnya ruh, kolbu. Rasakan kolbunya berzikir, rasakan kolbu mengingat Allah. Ingat Allah, 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 Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah. Diingat, ingat Allah, Allah, Allah. Dirasakan, bukan difikirkan. Ingat Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ingat Allah, 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 Allah. Hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu. Kolbunya ingat Allah enggak? Ingat Allah. Allah, 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 Allah. Kalau masih sulit, hirup napas yang panjang dan dalam. Hirup napas dalam, lalu tahan semampunya. Terus lepas. Hirup lagi napas yang dalam, tahan, fokus. Allah, 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 Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, 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 Allah. Bagus. Kolbunya ingat Allah. Kata Nabi, setiap saat Allah pun menatap kolbu kita. Saat inilah Allah pun sedang menatap hati nurani kita. Pandangan Allah tembus masuk ke dalam.
Allah tahu. Yang sedang berpura-pura Allah tahu. Yang masih sibuk berpikir, bertanya-tanya, penuh keraguan Allah tahu. Tapi banyak juga yang sudah ikhlas, tidak peduli lagi pada apapun kecuali Allah, 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 Allah. Ikhlas dia, berserah diri dia, pasrah dia. Allah lihat. Allah, 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 Allah. Saudara, apapun yang kita perbuat di masa lalu ada bekasnya di dalam kolbu. Saat ini pun Allah melihat semua perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Allah lihat bekasnya. Yang pernah berdusta, berkhianat, bahkan yang pernah berzina, yang pernah berdukun, bermain-main dengan santet, pelet, dan syirik. Semua kotoran kolbu Allah lihat. Semua masa lalu kita, termasuk yang buruk, Allah lihat. Sadarlah, kalaupun hidup selama ini susah, bukan karena Allah yang jahat, tapi kotoran-kotoran itu menjadi saksi kenapa hidup kita menjadi susah. Kotoran-kotoran dosa itu menjadi bukti bahwa kita jauh dari Allah. Sekarang bersihkan, masukkan ke dalam kolbu kita. Allah, 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 Allah. Kolbunya sibuk mengingat Allah, Allah, Allah. Bapak Ibu boleh berdoa, jangan diucapkan dengan mulut, berdoalah dengan kolbunya. Kolbu berzikir, Allah, Allah, Allah. Kolbu berdoa memohon. Silahkan berdoa masing-masing. Anda yang sedang punya problem, dilanda masalah, sekaranglah saatnya. Batin Anda memohon. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, tolong dengar dan kabulkan permohonan kami. Ya Allah, tak sanggup kami ya Allah, nggak sanggup tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Angkatlah semua beban kehidupan ini ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Tutuplah segala cacat, aib, celak dan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allah, Allah, Allah. Salah satu penghambat datangnya rahmat Allah adalah kedurhakaan pada orang tua. Anda yang pernah menyakiti, durhaka orang tua, sekarang ikuti saya. Kolbunya terus sibuk, Allah, Allah, Allah. Rasakan terus kehadiran Allah, Allah, Allah. Tapi dengan kolbu Anda berkata, Ya Allah, dimanapun ayah ibu kami berada saat ini, di kampung sana, atau kau sudah panggil ke alam barzah, ruh mereka sudah di alam sana. Wahai Allah, Engkau adalah Tuhan. Engkau maha mampu menghubungi mereka. Engkau maha mampu menjangkau mereka. Ya Allah, sampaikan permohonan ampun kami pada ayah dan ibu kami. Katakan dengan batinmu, Papa, Mama, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, ini anakmu. Tolong Pak, maafkan. Maafkan kedurhakaanku, kesalahanku yang dulu itu, yang sampai membuat Mama menangis sedih, terisak-isak. Pak, tolong maafkan. Maafkan perbuatanku yang dulu itu, yang sampai Papa kehilangan harga diri saking malunya. Papa, Mama, ya Allah, tolong sampaikan permohonan ampun kami pada mereka. Allah,
disambung dengan doa pribadi masing-masing. Silahkan yang punya persoalan rahasia, silahkan minta. Jangan ragu, jangan ragu. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Allah itu sungguh eksis. Allah ada, Allah dekat, Allah menatap, Allah melihat siapa yang berdoa dengan penuh kesungguhan kolbu. Minta saja. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina waladhdallin. Untuk orang tua kita, ibu bapak kita, pejamkan mata. Bayangkan wajah ibu kita, sorot matanya, bentuk hidung dan bibirnya, senyumnya. Wajah bapak kita meskipun sudah wafat, bayangkan dulu, rasakan hubungan cinta yang kuat, hubungan batin yang kuat dengan mereka. Baca Fatihah kepada Allah, memohonlah supaya fadilah barakah Fatihah disampaikan untuk mereka. Ya Allah, untuk ayah dan ibuku. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Saudara sekalian, cukup sampai di sini. Anda yang ingin berbisnis, mengembangkan ekonomi, Anda yang ingin berkeluarga, sudah ingin cepat punya pasangan hidup, atau justru sedang dilanda problem keluarga, nanti malam bangun, sholat, dan sebelum sholat, sholat itu kan mekanisme gerakan tubuh. Habis berwudu, duduk saja dulu, bersihkan dulu, diaktifasi dulu spiritualitasnya. Pusatnya ruh adalah kolbu, kolbunya diaktifasi dulu, bersihkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bersihkan semua ilah lain. La ilaha illallah. Sudah mantap betul tauhid, tidak ada lagi yang dituju, tidak ada lagi yang didamba, tidak ada lagi yang diharap kecuali Allah. Baru mulai salat. Allahu Akbar. Salat tahajud. Bahwa sepanjang salat di sini terasa ada yang hidup, itulah zikir yang sudah tumbuh di dalam kolbu. Terus, maka salatnya tidak hanya gerakan dan mekanisme badan, tapi ada ketersambungan terus menerus. Sujud, nikmati Allah, Allah, Allah. Bacaan sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi boleh saja, tapi yang di sini tetap hidup Allah, Allah, Allah. Selesai 2 rakaat, doa. Doa, kalaupun tidak bisa doa bahasa Arab, yang nggak usah diucapkan, diam saja, kesini aja. Biarkan yang di sini berdoa memohon. Allah, Allah, Allah. Minta apa saja. Kalau ada kesulitan tadi, tahan nafas atau coba ikuti ujung jari tengah kanan, ketuk-ketukan deh ke lantai. Coba. Sambil terpejam, rasakan Allah, Allah, Allah. Ketuk-ketukan aja ke lantai. Nah, ketika dia sedang Allah, 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 lagi nyambung banget, sisipkan doa. Ya Allah, tolong kepadaku, tolong aku ya Allah, berikan istri yang salehah. Ya Allah, selamatkan rumah tanggaku dari perpecahan. Jadi dibersihkan dulu, diaktifasi dulu, nyambung dulu, set, baru mohon. Langsung mohon, ini belum dibersihkan. Langsung minta, ini belum nyambung. Demikian. Selamat memulai berbisnis, dibimbing oleh Ustadz Ivo. Selamat membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dibimbing oleh Ibu Eli Risman. Dan jangan lupa, sambungkan terus kepada Allah. Sambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.